Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taysir Karimir Rahman. Pembahasan kita sampai ayat yang ke-18 surah Maryam. Nah, siapa yang hafal ayat 16 sampai 18? Wa dzikru fil kitabi Maryam. Adalah ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Hafidh Rajan? Barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Ada? Ini aja, di wadkur fil kitabi Maryam. Qalat ini. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Baik, kita jelaskan pada ayat yang dibacakan tadi kisah tentang Maryam alaihissalam. Ya. Di mana kisah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Bahkan menjadi salah satu di antara surah dalam Al-Quran, surah Maryam. Tentu ini merupakan keutamaan yang besar bagi Maryam, hingga namanya disebutkan dalam Al-Quran yang senantiasa terus dibaca oleh kaum muslimin sampai akhir zaman nanti. Nah, ya, di mana disebutkan dalam ayat tersebut kisah Maryam ketika beliau menjauhkan diri dari keluarganya, ya, ke suatu tempat di sebelah timur. Nah, dan juga beliau menjadikan suatu tabir yang melindunginya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam kepada Maryam dan menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maryam. Nah, manusia dengan fisik yang sempurna dan juga dengan penampilan yang sangat tampan. Kemudian Maryam alaihissalam, ya, ketika melihat malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia yang sempurna tersebut,
baik fisik atau Maha Penyayang darimu apabila engkau orang yang bertakwa. Nah, telah dijelaskan di sini menunjukkan iffah, sikap menjaga alaihissalam. Kondisinya ketika itu, nah, beliau sedang sepi, tidak ada yang lain. Ya. Dan juga dalam keadaan tidak ada manusia yang melihatnya. Nah, ditambah lagi yang datang kepadanya bukan laki-laki yang biasa saja, tapi laki-laki yang penampilan fisiknya sempurna, ditambah dengan wajahnya yang sangat tampan sekali. Ya. Tapi Maryam alaihissalam, beliau sangat menjaga kehormatan dirinya. Ya. Bukan saja beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu beliau pun berusaha untuk menakut-nakuti. Nah, menakut-nakuti laki-laki tersebut jangan sampai mengganggunya. Ya. Dan juga memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa hada ablag ma yakunu minal iffah wal bu'di anisyar wa asbabihi. Maka ini merupakan sifat iffah, menjaga kehormatan tinggi yang menjaga kehormatan diri yang sangat tinggi dan menjauh dari kejelekan serta sebab-sebabnya. Nah, kita lanjutkan sambil mengulang sedikit. Wa hadhil iffatu khususan ma'ajtima'id dawa'i wa 'adamil mani min afdalil a'mal. Dan ifah yang seperti ini, ya, lebih khusus lagi ketika terkumpulnya faktor-faktor pendorongnya dan tidak ada faktor penghalang, termasuk di antara amalan yang paling afdal. Ya. Menjaga kehormatan diri. Nah, bahkan Nabi SAW memasukkan orang yang menjaga kehormatan dirinya dari terjatuh kepada perbuatan zina dan semisalnya, termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya rajulun da'atuhum ra'atun datu mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan, perempuan yang cantik, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal faktor pendorong untuk melakukan zina sangat besar. Ya. Kenapa yang mengajaknya perempuan? Bukan laki-laki yang memaksanya, tapi perempuan yang mengajaknya. Ditambah lagi bukan perempuan yang biasa saja, dari perempuan yang memiliki kedudukan ditambah lagi dengan kecantikan. Nah, sebagaimana yang menimpa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya.
dalam kondisi yang sepi, tidak ada siapa-siapa yang melihatnya, kemudian diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan juga memiliki kedudukan. Nah, faktor-faktor pendorong untuk melakukan perzinahan tersebut sangat kuat. Di mana kondisi Nabi Yusuf ketika itu muda, yang biasanya gejolak syahwat seorang pemuda itu lebih tinggi dibandingkan orang yang sudah tua. Nah, kemudian juga pintu ditutup rapat-rapat, yang menutupnya pun perempuan tadi. Nah, wa ghallaqatil abwab, dia menutup pintu-pintu. Wa qalat haytalak, dan dia mengatakan kemarilah kepadaku. Ya. Yang mengajak berzina tadi perempuan. Nah, faktor pendorongnya sangat kuat. Dan juga tidak ada faktor yang menghalanginya. Tidak ada manusia yang melihatnya. Nah, tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut. Nah, akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ini sifat iffah yang sangat luar biasa yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kalau perkara itu mengenai diri kita, nah, kita enggak tahu keimanan kita. Ya, faktor pendorong untuk melakukan perzinahan tadi sangat kuat dan juga tidak ada faktor-faktor yang menghalanginya. Tapi ketika seorang menjaga kehormatan dirinya dalam kondisi seperti itu, maka ini pahalanya sangat besar sekali. Sehingga pantas Rasulullah mengatakan termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Di mana fitnah perempuan ini fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Nah, ma taraktu ba'di fitnatan al-darru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, suatu ujian yang paling berbahaya, yang paling bermudarat bagi kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Ya. Ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki, fitnah perempuan. Nah, ya, sehingga jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Ngobrol, ya, cerikak-cerikik sama perempuan. Nah, senang ngobrol dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya, sambil tersenyum-senyum dan semisalnya. Jangan merasa aman dari fitnah yang besar ini. Nah, Nabi Yusuf saja hampir saja terjatuh kepada apa yang diinginkan perempuan tersebut. Laula ara'a burhana rabbi. Kalau seandainya beliau tidak melihat tanda-tanda kebesaran Rabb-nya, hampir terjatuh kepada ajakan perempuan tadi. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau seandainya beliau tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa takut, kemudian beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita yang lemah keimanan kita. Nah, walaupun mereka ini, perempuan ini kurang akal, kurang agama, tapi laki-laki yang kuat bisa dikalahkan oleh perempuan. Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajul hajim min ihdakunna. Tidaklah aku melihat orang yang
lemah akal, lemah agamanya, yaitu perempuan, mengalahkan seorang laki-laki yang kuat. Ya. Dari salah satu di antara kalian, wahai perempuan. Nah, dalam artian perempuan walaupun disifati kurang akal, kurang agama, ini bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Laki-laki yang kuat saja keimanannya kadang-kadang bisa dikalahkan oleh perempuan. Apalagi laki-laki yang lemah keimanannya, bisa dengan mudah dikalahkan oleh perempuan. Nah, kembali kepada pembahasan kita ini. Maryam alaihissalam kita sebutkan tadi, ya, beliau sangat menjaga kehormatan dirinya. Ya. Nah, sampai ketika ada laki-laki, ya, yang datang kepadanya dengan rupa yang sangat tampan, ya, dan juga fisik yang sangat bagus sekali, nggak ada cacat sama sekali. Gak ada kekurangan sama sekali. Beliau merasa takut. Ya. Khawatir laki-laki tadi mengganggunya. Ya. Khawatir laki-laki itu tergiur kepadanya. Sehingga beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan inni a'udzu birrahmani minka. Nah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang darimu. Nah, wa idzalika asnallahu 'alaiha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Maryam alaihissalam. Allah mengatakan, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya. Dan Maryam putrinya Imran yang menjaga farjinya, menjaga kehormatan dirinya. Ya, disebutkan tadi. Ya, di antara contohnya. Nah, beliau menjaga kehormatan dirinya, maka kami tiupkan kepadanya ruh dari ruh-ruh yang kami ciptakan. Dan juga beliau membenarkan kitab Rabb-nya. Nah, ya, membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya. Dan membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk di antara orang-orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merekomendasikan langsung menyebutkan bahwasanya Maryam ini minal qanitin. Ya, di antara orang-orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah merekomendasikan memuji Maryam dengan sebutan wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah perempuan yang siddiqah. Ya. Ini derajat yang kedua di antara derajat hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi para nabi. Yang kedua siddiqin. Yang ketiga syuhada, yang keempat sholihin. Ya. Wa yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, ini yang paling tinggi. Ya. Kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, dan juga para sholihin. Maryam bukan nabi. Ya. Dikatakan nabi itu Allah utus dari kalangan laki-laki. Tidak ada nabiyatun, tidak ada nabi perempuan. Ya. Maryam bukan nabi, tapi menempati derajat yang kedua tadi. Ya, siddiq. Ya. Allah yang menyatakan langsung wa ummuhu siddiqah,
dan ibunya Nabi Isa alaihissalam perempuan yang siddiq. Ya, jujur dan membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan membenarkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang digelari siddiq oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang lain, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabanaha ayatan lil alamin. Ya. Dan perempuan yang menjaga farjinya, menjaga kehormatan dirinya, ya, maka kami tiupkan kepadanya, ya, ruh dari ruh yang kami ciptakan, dan kami jadikan dia dan anaknya, yaitu Nabi Isa, sebagai ayah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian alam. Ya, ini keutamaan menjaga farji tadi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala puji Maryam dikarenakan beliau perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga farjinya, dan ini merupakan sifat yang selayaknya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan, ya, qad aflahal mu'minun, ya, sungguh telah mendapatkan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Di antaranya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka adalah orang-orang yang menjaga farji mereka, kecuali kepada istri-istri mereka dan hamba sahaya, budak-budak mereka. Sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Ya. Kalau diarahkan kepada istrinya dan juga kepada hamba sahaya tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Dan barang siapa mencari selain itu, selain dari istrinya, selain dari hamba sahayanya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, begitupun tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang janji Allah berupa surga kepada perempuan, di antara sifatnya ada yang menjaga farjinya. Nah, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shaumat sahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha. Perempuan mana saja yang dia salat 5 waktu, ya, puasa di bulan Ramadan, nah, menjaga farjinya dan mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja yang engkau kehendaki. Nah, dan menjaga farji di sini dia menjauhi zina dan juga menjauhi faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjatuh kepada zina. Ini bentuk menjaga farji, menjaga kehormatan diri. Ya, apakah berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya? Nah, atau ngobrol cekak-cekik dengan perempuan yang bukan mahramnya? Nah, ini bisa mengantarkan kepada perzinahan. Ya, orang yang menjaga kehormatan dirinya menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Dikatakan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ya, mendekati saja, tidak boleh apalagi berzinanya. Ya.
melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada zina, ini tidak boleh. Ya, apalagi melakukan zina. Baik. Fa'a'adhaha Allahu bi'iffatiha waladan min ayatillah. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas Maryam disebabkan sifat iffahnya. Disebabkan sifat menjaga kehormatan dirinya, Allah balas dengan seorang anak yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulan min rusulihi. Ya, seorang anak yang merupakan salah satu di antara rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'a Jibrilu minha ar-ru'a wal khifata qala innama ana rasul rabbik. Ketika malaikat Jibril alaihissalam melihat dari Maryam gemetaran dan juga ketakutan, maka pada ayat yang ke-19 Allah mengatakan, tentang ucapan malaikat Jibril ketika melihat Maryam ketakutan. Qala innama ana rasul rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiyya. Berkata malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia yang sempurna tadi, dengan wajah yang sangat tampan dan juga fisik yang sangat bagus, mengatakan innama ana rasul rabbik, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Rabbmu. Li'ahaba laki gulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ai innama wadifati wa sughli tanfidu risalati rabbi fiki. Maknanya sesungguhnya tugasku dan kesibukanku adalah melakukan perintah Rabbku terhadapmu. Menyampaikan risalah Rabbku terhadapmu. Sehingga Jibril mengatakan innama ana rasul rabbik. Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Rabbmu. Tugasku dan kesibukanku adalah melaksanakan perintah Rabbku kepadamu. Li'ahaba laki gulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Wa hadi bisyaratun azimatun bil waladi wa zakaihi. Dan ini merupakan kabar gembira yang sangat besar, dengan seorang anak dan kesuciannya. Bukan hanya diberitakan akan lahir seorang anak saja, tapi lebih daripada itu, diberitakan bahwasannya anak tersebut anak yang suci. Li'ahaba laki gulaman zakiyya. Wa inna zaka'a yastalzimu tathhirahu minal khisalid dhamimah. Dikarenakan kesuciannya ini mengharuskan bersihnya dia dari akhlak-akhlak yang jelek, dari perangai-perangai yang tercela. Allah yang menyatakan tadi li'ahaba laki gulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu anak yang suci. Jadi kesuciannya ini mengharuskan dia bersih dari perangai-perangai yang jelek. Wattisawfahu bil khisalil hamidah, dan tersifati dengan sifat-sifat yang terpuji. Tentu ini kabar gembira yang sangat luar biasa bagi Maryam alaihissalam. Ketika disebutkan oleh malaikat Jibril bahwasanya beliau ini utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepadamu anak yang suci. Berarti anak yang bersih dari sifat-sifat yang jelek, dan sebaliknya tersifati dengan sifat-sifat yang terpuji.
Fata'ajjabat min wujudil walad min ghairi abin. Maka Maryam merasa heran akan keberadaan seorang anak tanpa adanya ayah. Nah, sehingga pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke 20, qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Maryam mengatakan, bagaimana aku bisa memiliki anak laki-laki? Padahal tidak ada manusia pun yang menyentuhku. Maksudnya tidak ada seorang laki-laki yang menggauliku. Walam aku baghiya, dan aku pun bukanlah seorang pezina. Nah, wal walad la yujad illa bidzalika. Sementara seorang anak itu tidak didapatkan kecuali dengan proses tersebut. Apakah terjadi hubungan suami istri, ataukah tadi terjatuh kepada perzinahan. Nah, sehingga Maryam alaihissalam merasa heran dan kaget. Kenapa dirinya bisa memiliki seorang anak yang suci tadi, padahal dirinya belum bersuami. Nah, tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Ditambah lagi beliau juga bukanlah seorang pezina. Nah, padahal keberadaan anak itu bisa didapatkan atau tidak bisa didapatkan kecuali dengan faktor tadi. Nah, suami istri misalkan lakukan hubungan suami istri dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebab mendapatkan anak. Atau walaupun dia belum bersuami istri tapi berzina dengan laki-laki yang lain, ini pun sebab mendapatkan anak. Dan faktor-faktor ini enggak ada pada Maryam alaihissalam. Sehingga wajar beliau merasa heran. Fata'ajjabat min wujudil walad. Tanpa ada ayah. Beliau heran bisa ada anak padahal tidak ada ayahnya. Nah, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Pada ayat yang ke-21, nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, masih menceritakan percakapan antara Maryam dengan malaikat Jibril. Maka Jibril mengatakan, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Berkata malaikat Jibril, demikianlah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan kami hendak menjadikannya sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyah, dan perkara yang diputuskan. Nah, qala Syekh rahimallahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, tadullu ala kamali qudratillahi ta'ala wa ala anna al-asbaba jami'aha la tastaqillu bit-ta'sir. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa sebab-sebab semuanya tidak memberikan efek pengaruh dengan sendirinya. Wa innama ta'siruha bitaqdirillah, akan tapi
efek dan pengaruh dari sebab-sebab tersebut ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti disebutkan dalam ayat tadi. Nah, Maryam alaihissalam tidak memiliki suami, bukan juga perempuan pezina, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki seorang anak. Nah, sehingga sekali ini menunjukkan bahwasannya Allah itu maha sempurna dalam kekuasaannya. Ya. Allah maha sempurna dalam kemampuannya. Nah, seorang wanita yang tidak memiliki suami dan juga bukan seorang pezina, ya, Allah mampu menjadikan perempuan tersebut, ya, nah, memiliki seorang putra. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi sebab-sebab semuanya itu tidak memberikan efek pengaruh dengan sendirinya. Akan tapi pengaruh dan juga efek dari sebab-sebab tersebut semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita bergantung kepada sebab. Nah, atau seseorang ya, menempuh sebab-sebabnya, belum tentu dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, suami istri misalkan, ya, dia menempuh sebab-sebab untuk memiliki anak dengan menikah, hubungan suami istri, ya, bahkan misalkan kedua-duanya subur, tidak ada yang mandul. Ya. Nah, walaupun mereka melakukan sebab-sebab, tapi kadang-kadang Allah takdirkan mereka tidak memiliki anak. Nah, sekali lagi bahwasanya sebab-sebab tersebut tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya. Akan tapi memberikan pengaruh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang sakit misalkan, kemudian dia menempuh sebab kesembuhannya dengan berobat. Nah, kadang-kadang sebagian mereka ada yang tetap dalam keadaan sakit walaupun sudah berobat ke sana, berobat ke sini. Nah, sekali lagi semua sebab-sebab itu bisa memberikan pengaruh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentunya kita diperintahkan dalam syariat ini untuk menempuh sebab-sebab. Tapi di sini diingatkan jangan sampai kita bertawakal kepada sebab. Ya. Kenapa dikarenakan? Nah, yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab-sebab tersebut. Ya. Ini bukan yang sangat penting. Nah, jangan sampai kita bertawakal kepada sebab. Ya, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya dengan menempuh sebab-sebabnya. Adapun kalau kita sudah menempuh sebab-sebabnya, nah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menerimanya. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada la kana kada wa kada, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Rasulullah mengatakan bersemangatlah. Nah, terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah engkau lemah. Kalau ini semua sudah kita tempuh. Ya, semangat dalam melakukan perkara yang bermanfaat. Apakah urusan agama ataukah urusan dunia? Kalau itu manfaat, kita semangat. Kemudian juga kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lemah, tidak malas dalam melakukannya. Apabila sesuatu menimpamu, ya, hasil tidak sesuai harapan misalkan,
Padahal dia sudah sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah, tidak lemah, yang dia sudah menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan keberhasilan dari apa yang dilakukannya. Tapi ternyata sesuatu menimpamu. Ya. Tidak sesuai dengan harapan. Maka janganlah engkau mengatakan, kalau seandainya aku melakukan ini, niscaya hasilnya akan begini dan begitu. Akan tapi ucapkanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya. Bahwasanya ini sesuatu yang telah Allah tetapkan. Sesuatu yang Allah telah takdirkan. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah akan melakukannya. Ya. Jangan berandai-andai. Fa inna law taftahu amal syaitan, sesungguhnya law itu ya berandai-andai membuka amalan syaitan. Ujung-ujungnya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kita lanjutkan. Fayuri ibadahu kharqal awaidi fi ba'dil asbabil adiyah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya ya, sesuatu yang di luar kebiasaan pada sebagian sebab-sebab yang biasa. Li'alla yakifu mal asbab, supaya mereka tidak terpaku kepada sebab-sebab. Ya. Contohnya Maryam. Nah, sebab untuk mendapatkan anak itu ya, yaitu diantaranya melakukan hubungan suami istri. Nah, atau kalau dia tidak memiliki suami, nah, dia berzina dengan laki-laki yang lain. Ya. Ini sebab mendapatkan anak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan terhadap Maryam, nah, di luar kebiasaan ini. Ya. Beliau tidak memiliki suami, beliau juga bukan seorang pezina, tapi Allah takdirkan memiliki anak. Ya. Sekali lagi ini juga li'alla yaqifu mal asbab, supaya tidak terpaku kepada sebab-sebab. Wa yaqta'u an-nadhara an muqaddiriha wa musabbibiha, dan tanpa peduli, tanpa melihat terhadap zat yang mentakdirkan dan menyebabkan perkara tersebut. Ya. Sekali lagi, di samping kita menempuh sebab-sebab, ya, yang paling utama kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang hanya terpaku kepada sebab-sebab saja dan tidak peduli terhadap zat yang menakdirkannya. Ya. Sehingga kalau kita terpaku kepada sebab saja, jatuh kepada kesalahan. Begitu juga kalau kita hanya menunggu takdir tanpa menempuh sebab-sebab, ini pun terjatuh kepada kesalahan. Ya. Yang benar, kita meyakini semua yang terjadi ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab. Ya, untuk menempuh sebab-sebab kita mendapatkan kebahagiaan. Ya. Dalam setiap perkara kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebabnya, tapi kita sandarkan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit ke dokter, ini sebab kesembuhan. Hendaklah kita tempuh. Nah, adapun yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tawakal kepada Allah diiringi dengan sebab-sebab. Ya, bukan tawakal kepada sebab, bukan juga tawakal kepada Allah tanpa dengan sebab. Ya, tapi yang benar bertawakal kepada Allah diiringi dengan sebab-sebab. Wa rahmatan minna. Allah menyebutkan supaya kami jadikan anak ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia.
dan juga rahmat dari kami. Ay walina ja'alahu rahmatan minna bihi wa biwalidatihi wa binnas. Maknanya supaya kami jadikan anak ini sebagai rahmat dari kami, kasih sayang daripada kami, bihi kepada anak tersebut, wa biwalidatihi dan kepada ibunya, wa binnas dan kepada manusia semuanya. Nah, Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa itu sendiri dan juga untuk ibunya dan untuk manusia. Nah, saya akan jelaskan nanti apa makna rahmat bagi Nabi Isa itu sendiri dan juga rahmat bagi ibunya dan rahmat bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.